Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil kabir. Alladzi bil khabir wal khair wa kulli nafsin bima kasabat wa mujazilaha bima 'amilat. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa natubu ilayhi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu syahadatan tuthabbituna 'ala qa'idatil iman wa tamlimu 'ala tariqil ihsan wa tub'iduna 'an ta'thir syaitan wa tuqarribuna bil baitir rahman. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu safiyyuhu wa khaliluhu ja'ala al-huda wa dinil haqqi nadhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi shahida. يقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز والله من الشيطان الرجيم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. صدق الله العظيم. Para jemaah yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat rahmat hidayah yang telah diberikan kepada kita semua. Pagi hari ini kita kembali bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian setelah ini kita akan kaji beberapa hadis Rasulullah SAW. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi pundi-pundi amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di saat harta dan anak-anak kita nanti tidak lagi bermanfaat di hadapan Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, suatu ketika baginda Rasulullah SAW itu berkhutbah. Khatabana Rasulullah SAW faqala, khatabana Rasulullah SAW faqala, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu al-hajj 'alaikum. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ibadah haji kepada kalian. Fahajju, maka berhajilah. Ini khutbah Rasulullah SAW. Kemudian ketika baginda Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah semacam itu, faqala rajulun, maka ada seseorang sahabat Rasulullah SAW. Di sini tidak dijelaskan siapa sahabat itu. Faqala rajulun aqullu 'am ya Rasulullah. Ya. Orang itu mengatakan aqullu 'am ya Rasulullah. Apakah setiap tahun ya Rasulullah? Ya. Fasakata, maka baginda Rasulullah SAW terdiam. Ketika ditanya ya Rasulullah, apakah kewajiban haji itu setiap tahun? Rasulullah diam. Akan tetapi sahabat ini tidak puas. Ketika baginda Rasulullah SAW diam, sahabat ini tidak puas. Hatta qalaha thalathan, dia tanya kembali, aqullu 'am ya Rasulullah, apakah kewajiban haji itu setiap tahun ya Rasulullah? Kembali Rasulullah SAW terdiam. Ya. Lalu orang ini masih tanya lagi, ngotot gitu, gak puas dengan diamnya Rasulullah SAW. Dan kembali dia bertanya, aqullu 'am ya Rasulullah, apakah kewajiban haji itu setiap tahun ya Rasulullah? Ya. Lalu Rasulullah SAW ketika sudah 3 kali dia nanya, lalu Rasulullah SAW mengatakan, lau qultu na'am la wujibat wa lam mustata'. Kalau aku jawab tadi iya, maka ini akan menjadi kewajiban kepada kalian dan kalian tidak akan mampu. Kalian tidak akan mampu. Dialog yang terjadi antara baginda Rasulullah SAW dengan sahabat ini menjadi asbabul wurud. Kalau di dalam ayat Al-Quran namanya asbabun nuzul. Ya,
kita sudah jelaskan, nanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah Tuhan kita ini dekat atau jauh? Aqribun Rabbuna ma'in. Ketika orang Arab nanya kepada baginda Rasulullah SAW, turun ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ini namanya asbabun nuzul. Tetapi kalau ini karena terjadi dialog antara baginda Rasulullah SAW dengan salah seorang sahabat, maka ini menjadi asbabul wurud, sebab timbulnya hadis itu. Apa mungkin ucapnya hadis itu? Kita baca sama-sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, yaqul, bersabda. Ini Abu Hurairah benar ini, Pak. Dia ucapkan itu yaqul. Kenapa Bapak yaqul? Itu kalau fi'il mudhari itu hal yang berlangsung sekarang dan untuk akan datang. Ya, itu kalau fi'il madhi itu menunjukkan kepada yang lalu. Maka dikatakan apa? Sami'tu, aku mendengar, atau aku telah mendengar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dia berkata. Itu seakan-akan dia itu mendengar sekarang ini. Ya, dan itu akan datang. Agar apa? Agar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini seakan-akan hidup, Pak. Kendati kita ini tidak hidup di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi apa hal-hal yang berkaitan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jelas. Seakan-akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hidup di zaman kita. Maka benar ini Abu Hurairah mengatakan yaqul, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mana haitukum anhu fajtanibu. Apa-apa yang aku larang, jauhi. Apa-apa yang aku larang, jauhi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Prinsipnya begitu, Pak. Ajaran Islam itu mengajarkan begitu. Apa yang dilarang sudah jauhi. Apa yang diperintahkan jalankan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, Allah tidak membebani hal-hal yang kuat sama kita. Islam itu mengajarkan kepada kita apa? Kemudahan. Maka Imam An-Nawawi memberikan judul pada hadis ke-9 ini, al-akhdhu bil yasir wa tarku ta'sir. Mengambil yang mudah dan meninggalkan yang sulit. Ambil yang mudah, jauhi yang sulit. Bukan berarti ini memudah-mudahkan agama, tapi berdasarkan ilmu. Kita tahu ketika baginda Rasulullah SAW mengutus salah seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal dengan Abu Musa al-Asy'ari pada satu daerah, pesan Rasulullah SAW, yasira wa la tu'assira, permudah jangan dipersulit. Itu prinsipnya Islam begitu, memberikan kemudahan. Fa'tu minhum mastata'tum fa innama ahlaka alladziina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Kata baginda Rasulullah SAW, yang menyebabkan fa innama ahlaka alladziina min qablikum, sesungguhnya yang menyebabkan kecelakaan orang-orang sebelummu itu karena terlalu banyak bertanya dan banyak berselisih dengan para nabi mereka. Yang menyebabkan kehancuran umat-umat terdahulu itu gara-gara apa? Terlalu banyak nanya.
itu budalah tasukkum. Kalau dijelaskan kepada kalian, kalian akan berat. Ya. Jadi di dalam Islam itu ada namanya mantikatil amr, di mana Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan maaf kepada kita. Jadi kita tidak usah detail-detail terus ini. Semakin banyak kita nanya, Pak, ya semakin sulit. Gimana kan ceritanya Bani Israil itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk sembelih sapi, mereka banyak nanya. Ya, sampai beberapa kali, ini sapinya warnanya apa? Laki-laki atau perempuan? Ya, ini sapinya laki-laki atau perempuan? Ini sapi yang kerja di ladang atau tidak? Macam-macam, Pak. Semakin banyak nanya, semakin sulit mencari. Coba kalau kita cari istri, cari suami, terlalu banyak kriterianya. Oh, istri saya harus begini, tambah susah, Pak. Suami saya harus begini, tingginya sekian, ini beratnya sekian. Ya, agak repot, Pak. Semakin banyak kriterianya, semakin repot. Ambillah sebuah contoh. Kita perintahkan anak kita ke pasar. Nah, ini ada uang 150.000 atau 200.000. Kamu pergi ke pasar ya, belikan bapak ini baju koko. Kalau anak itu ambil uang 200, pergi ke pasar beli baju koko, selesai sudah. Tapi ada yang nanya, ayah, warnanya apa ya? Ya, ini baju kokonya itu modelnya gimana? Kancingnya lengannya itu dilipat atau bagaimana? Kancingnya gimana? Ini ada motif-motif batiknya atau gimana? Wah, semakin banyak dia nanya, kemudian dijawab sama ayahnya, semakin sulit dia nyarinya. Nah, kamu beli baju koko yang kulitnya batik-batik ini yang begini, sampai sulit dia. Coba kalau ketika pertama kali dia diperintahkan untuk beli baju koko dengan uang 200, pergi dapat baju koko selesai. Sama seperti Bani Israil juga demikian. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka itu untuk sembelih sapi, ya ambil sapi, sembelih, selesai. Tapi Bani Israil banyak ini yang nanya, warna sapinya bagaimana? Ya, maka hampir-hampir mereka itu tidak mengerjakan. Hampir-hampir, Pak. Diceritakan dalam Al-Quran Karim. Fa inna ma ahlaka alladziina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafahum ala anbiya'ihim. Karena yang banyak mencelakakan dan banyak membinasakan orang-orang yang terdahulu itu adalah terlalu banyak bertanya wa ikhtilafahum ala anbiya'ihim. Banyak perselisihan dengan para nabi mereka. Bapak Ibu rahmani Allah, hadis ini dimasukkan di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah oleh Imam An-Nawawi. Kenapa? Hada min qawaidil Islam al-ummah. Karena dari hadis ini itu banyak kaidah-kaidah hukum yang diambil daripada hadis ini. Wajib jawabin kalim. Dan hadis ini juga termasuk yang menjadi ciri khas bagi Rasulullah SAW. Kalau bicara singkat padat, tapi memiliki pengertian yang sangat luas, yang sangat mendalam. Itu bagi Rasulullah SAW bin jawabin kalim. Rasulullah SAW kalau menyampaikan khutbah juga singkat padat. Rasulullah SAW kalau memberikan nasihat singkat padat, nggak bertele-tele. Ini menjadi ciri khas bagi Rasulullah SAW. Ketika ada seseorang minta nasihat kepada baginda Rasulullah SAW, apa nasihat Rasulullah SAW? Singkat, ya Rasulullah, aku ingin ya Rasulullah, nggak bertanya lagi selain kepadamu ya Rasulullah. Apa yang harus aku lakukan tentang Islam ini? Kata Rasulullah SAW, Qul
Rasulullah SAW, minta nasihat. Ya Rasulullah, nasihati aku ya Rasulullah. Iya oleh Rasulullah, lantas kamu jangan suka marah. Nanya lagi, nasihati aku ya Rasulullah. Ya sudah, lantas jangan terlalu banyak marah, jangan suka marah. Singkat padat. Ini menjadi ciri khas Rasulullah SAW. Jawami'ul kalim. Khutbah Rasulullah juga singkat. Bahkan Rasulullah SAW itu memberikan karakter barometer itu orang kalau khutbahnya pendek singkat padat itu menunjukkan kefakihannya. Ya. Nah, makasih Pak. Menunjukkan kefakihannya. Begitu Rasulullah SAW. Hadis ini juga wa yadkhulu fihi ma la yusab min al-ahkam. Dan berdasarkan hadis ini juga banyak hukum-hukum diambil. Banyak hukum-hukum diambil. Bapak Ibu rahmatullah, kita kaji bagaimana fikih hadis wa ma yusibu ilaihi. Kata baginda Rasulullah SAW, "Ma nahaytukum anhu fajtanibuhu." Apa-apa yang aku larang jauhi. Ya. Apa-apa yang aku larang jauhi. Di dalam Al-Quran Karim maupun dalam hadis Rasulullah SAW banyak larangan-larangan. Banyak larangan-larangan. Ya. Akan tetapi larangan itu tidak memiliki pengertian yang sama. Tidak semua larangan yang ada di dalam Al-Quran Karim maupun dalam hadis Rasulullah SAW itu menunjukkan kepada yang haram. Maka ulama mengatakan larangan itu laqad warada an-nahyu fi kitabillahi ta'ala wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ma'ani 'addah, memiliki pengertian yang berbeda-beda. Al-muradu huna ma tanawwal ahlu ma'naini isnaini. Paling tidak kalau ada larangan itu tidak lepas dari dua hal. Boleh jadi larangan itu menunjukkan hukum haram, boleh jadi larangan itu menunjukkan hukum makruh. Jadi kan bisa kita samakan, Pak. Kalau ada larangan di dalam Al-Quran Karim atau di dalam hadis Rasulullah SAW, itu tidak bisa kita ambil hukumnya. Ini larangannya itu haram semua. Jadi ada dua. Hukum taklif itu kan ada 5. Hukum taklif ada 5. Ada yang wajib, ada yang mandub, yang kita katakan sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Ini hukum taklif. Ya, hukum taklif ada 5. Larangan itu tidak menunjukkan kepada yang haram. Kalau larangan itu mengakibatkan kalau kita mengerjakan itu mendapatkan dosa, mendapatkan hukum syar'i, maka ini dikatakan menunjukkan kepada yang haram. Allah Subhanahu wa taala itu melarang kita itu berzina, la taqrabuz zina. Ada larangan di situ, la taqrabuz zina. Ya, kalau orang melakukan zina, ada hukumannya. Larangan ketika seseorang itu mengerjakan larangan, ada hukum secara syar'i. Dia bisa mendapatkan dosa, ada hukum secara syar'i. Kalau anak muda dijerai kalau berzina. Kalau orang yang sudah menikah dirajam. Ini ada hukum syar'inya. Ada orang mencuri juga demikian. Ada larangan mencuri. Kalau seseorang itu mencuri dipotong tangannya. Ini berkaitan dengan hukum syar'i. Tetapi ada juga larangan. Itu tidak begitu. Apabila seseorang mengerjakan larangan itu tidak ada hukum syar'inya. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW itu melarang kita untuk makan bawang kemudian kita sholat Jumat atau kita sholat berjamaah.
Itu ada larangannya, nggak boleh kita makan bawang, Pak. Tapi larangan ini tidak menunjukkan kepada yang haram. Kalau ada seseorang itu habis makan bawang, kemudian ikut sholat berjamaah, nggak ada hukumannya, Pak. Lidahnya dipotong atau bibirnya disumpat atau gimana, nggak ada. Maka yang semacam ini sebenarnya makruh. Ya, tidak boleh kita hukumkan haram. Ya, ini diambil dari situ. Bapak Ibu rahmati Allah, hal-hal yang dilarang juga, hal-hal yang dilarang itu juga terkadang dalam keadaan tertentu kita boleh melakukannya. Contohnya apa? Contohnya kita nggak boleh makan bangkai. Tetapi dalam keadaan darurat tertentu orang itu boleh makan bangkai. Orang itu boleh makan bangkai ketika nggak ada makanan yang lain. Kalau nggak makan dia mati, yang ada hanya ada bangkai, kita makan. Ya. Maka ada kaidah usul fikih yang mengatakan ad-daruratu tubihul mahdzura. Itu diambil daripada ayat ini. Ad-daruratu tubihul mahdzura. Hal keadaan darurat boleh kita melakukan larangan. Mencuri hukumnya haram. Hukum asalnya haram. Tetapi dalam keadaan tertentu boleh kita mencuri, Pak. Gak ada makanan, gak ada apa, kita kelaparan, gak ada makanan, mau beli gak ada. Lalu dengan sangat terpaksa kita beli roti untuk makan, Pak. Ya, bukan beli roti untuk dijual lagi atau kita simpan di rumah. Tidak, sekedar makan aja, asalkan gak mati, selesai. Ya, makanya apa? Hukumnya ad-daruratu tubihul mahdzura. Ya, contoh lain, ada seorang ibu mau melahirkan, nggak ada dokter perempuan. Cari keliling, cari dokter perempuan itu nggak ada, yang ada laki-laki. Dalam keadaan darurat seperti itu boleh seorang dokter laki-laki itu apa? Membantu melahirkan ibu yang mau melahirkan. Oke, ini adalah dalam keadaan darurat. Bapak Ibu rahmati Allah. Tetapi kebolehan ini itu tidak lepas. Larangan mencuri dalam keadaan darurat boleh kita mencuri, tapi itu tidak lepas. Tidak bisa kita curi roti, curi makanan, kemudian kita simpan di rumah. Ya, wah ini warungnya dalam keadaan kosong nih. Saya ambil berasnya banyak, saya simpan di rumah. Ini bukan dalam keadaan darurat namanya. Ngambil roti banyak sekali simpan di rumah atau boleh jadi dijual lagi. Ini tidak diperkenankan. Ada kaidah lagi yang ini yang mengikat hal itu. Ad-daruratu tuqaddiru bi qadriha. Keadaan darurat itu sesuai dengan kebutuhannya saja. Orang boleh makan bangkai, ya sudah makan bangkai asal nggak mati, selesai. Kalau dia mencuri apa yang dia bisa masuk ke perutnya, sudah ada ini nggak mati saja, selesai. Nggak boleh dia memuaskan diri. Maka kaidah ini harus dipakai. Ad-daruratu tuqaddiru bi qadriha. Keadaan darurat itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, tidak boleh lepas. Bapak Ibu rahmati Allah, dari hadis ini juga termasuk perintah juga demikian. Ya, perintah di dalam Al-Quran Karim juga demikian. Tidak semuanya wajib. Tidak semuanya wajib. Ya. Ada perintah
perintah yang menunjukkan wajib, ada perintah yang menunjukkan sunnah. Sama dengan larangan tadi. Perintah juga demikian. Contohnya apa? Yang tidak menunjukkan wajib, Rasulullah SAW mengatakan apa? Sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa. Kata baginda Rasulullah SAW, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib liman syaa, siapa yang mau. Maka perintah Rasulullah SAW ini tidak menunjukkan wajib. Ya, kenapa? Karena hanya ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya sholat wajib itu cuma 5 waktu. Jadi perintah Rasulullah SAW, sallu qabla al-maghrib, tidak bisa kita hukumkan wajib. Seperti orang yang baru masuk masjid, Rasulullah SAW khutbah, kemudian ada orang masuk masjid, ditanya oleh Rasulullah SAW, kamu sudah sholat? Oh belum, sholat dulu. Kata Rasulullah SAW, sholat dulu. Ya, maka perintah Rasulullah SAW tidak menunjukkan wajib, tidak menunjukkan wajib. Sholat tahiyatul masjid itu bukan wajib. Saya masih ingat itu ketika Syekh Azhar khutbah. Ketika Syekh Azhar khutbah, datang orang ya masuk masjid. Kemudian orang ini mau sholat, disuruh dulu sama Syekh Azhar itu. Orang itu bantah, ya Syekh, ini ada dulu di zaman Rasulullah SAW, ada orang masuk masjid, kemudian sama Rasulullah SAW disuruh sholat. Saya mau sholat. Ya saya orang Arab ngeyel gitu biasa. Ya, ini. Katanya Syekh Azhar apa? Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu pertama kali sebagai syariat. Ya, bagaimana hukum tahiyatul masjid itu? Tapi kalau kamu tidak, kamu bukan hidup di zaman Rasulullah SAW. Sekarang lagi khutbah. Ya, mana lebih diinginkan mendengar khutbah itu wajib, sementara itu sunnah. Bahkan kita tidak boleh disibukkan dengan urusan-urusan yang lain. Ketika khatib naik mimbar, ya, ketika khatib naik mimbar, bahkan dalam hadis yang lain, kalau kamu bicara dengan temanmu, katakan diam, faqad laghaw. Ini kalau di masjid-masjid saudara kita kan ada gitu. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza qulta li sahibika yawmal jum'ati amsik wal imam yakhutub faqad laghaw, ansitu wasma'u wa atimu rahimakumullah." Kan begitu, Pak. Iya. Ini ada terjadi dialog semacam itu. Nah, perintah Rasulullah SAW kepada orang sahabat tadi itu sholat itu tidak dihukumkan wajib. Seperti ziarah kubur. Ziarah kubur itu pernah dilarang oleh Rasulullah SAW. Lalu datang perintah fazuruhu, maka sekarang kamu ziarah. Maka perintah ini tidak menunjukkan wajib. Bahkan timbul satu kaidah usul fikih, perintah setelah larangan itu tidak menunjukkan kepada yang wajib. Dulu pernah dilarang ziarah kubur itu, karena akidah umat itu belum kuat. Bahkan banyak larangan Rasulullah SAW itu wanita ziarah kubur, Pak. Kenapa? Karena orang Arab kalau menunjukkan ratapannya itu habis mukanya dicabik-cabik, bajunya dikoyak-koyak, segitu parahnya menunjukkan rasa sedih akan kematiannya. Ya, maka dilarang oleh Rasulullah SAW. Setelah itu Rasulullah SAW perintahkan kita untuk ziarah kubur. Maka perintah di sini tidak menunjukkan kepada hal yang wajib.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian ada hal yang lain. Kaidah usul fikih juga mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taysir. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Dari hadis ini banyak diambil hukum kaidah-kaidah usul fikih. Al-masyaqqah tajlibut taysir. Sesuatu hal yang memberatkan itu akan mendatangkan kemudahan. Orang musafir itu ada kewajiban sholat 4 jam. Musafir, orang dalam musafir itu kan banyak kelelahan, ya. Maka kewajiban Jumat itu gugur. Orang musafir boleh nggak puasa. Orang musafir boleh berjamaah sholatnya, boleh kasar, boleh jamaah, boleh jamaah takdim, boleh jamaah takhir, dan boleh kasar. Itu musafir. Kenapa? Karena musafir itu ada masyaqqah, ada kesulitan. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan rukhsah, keringanan-keringanan. Ya. Sholat Jumat juga demikian. Enggak wajib para musafir itu sholat Jumat. Saya pernah ada kejadian Pak dengan kawan saya. Saya waktu itu ada di Cengkareng, Jumatan. Ini kawan ini gelisah cari masjid. Ya, gelisah cari masjid. Mau kemana? Mau sholat Jumat. Mau sholat Jumat. Ya nggak usah sholat, kita musafir, saya bilang. Kamu ini gimana? Kamu ini ustaz kok nggak sholat Jumat? Wah, macam-macam Pak ini. Penasaran dia. Beda pendapat dengan saya. Ya sudah, kita sholat zuhur aja. Di dalam ada mushola, nggak usah cari masjid. Tapi dia masih penasaran. Telepon sana, telepon sini, menanyakan hukum. Bagaimana kewajiban sholat Jumat bagi seorang musafir? Ternyata sama pendapatnya dengan saya. Seorang musafir itu tidak wajib sholat Jumat. Ya, hanya baru dia menyadari mau sholat dulu Pak. Karena di Cengkareng itu mau cari masjidnya itu sulit. Ya sudah, kita sholat dulu sebelah. Iya. Ini al-masyaqqah tajlibut taysir. Sesuatu hal yang memberatkan itu bisa mendatangkan kemudahan. Orang secara idealnya itu sholatnya berdiri. Tapi dalam keadaan tertentu orang itu sakit umpamanya, boleh sholat secara duduk, boleh. Boleh sholat secara berbaring, boleh. Dibolehkan di dalam Islam. Gak bisa sholat berdiri. Ini kita juga sini orang-orang yang umum itu kan sulit Pak untuk duduk apa secara tawarruk itu. Ya, kalau yang kurus-kurus yang ini enak duduknya. Untuk sholat tawarruk, duduk tawarruk itu agak miring, pantatnya itu tanah ini. Ada yang namanya duduk iftirash. Tidak usah pantat nyentuh lantai. Boleh kita Pak. Pak di sini kayak kesulitan namanya. Kalau mau duduk tawarruk itu, ya sudah, itu ikhtiar saja. Makanya kita lihat itu di Arab itu kalau yang umum itu jarang duduk tawarruk. Ya, duduknya ikhtiar. Ya, karena agak sulit dia untuk menyentuhkan apa namanya itu ke lantai. Nah, ini kemudahan-kemudahan. Saya kemarin waktu di Mesir, beberapa hari kan sudah memasuki musim dingin, Pak. Sudah memasuki musim dingin, ya kita semua buka kaos kaki. Lupa, Pak, kalau ada syariatnya itu cukup usap saja kaos kaki itu, nggak usah dibuka. Ya, saya lihat orang-orang semua cuma ngusap ininya, apa kaos kakinya saja. Tidak usah dibasahin, karena musim dingin.
Jadi Islam itu mengajukan kita itu mudah, Pak. Islam itu mudah. Kalau tahu ilmunya, ya, kalau tahu ilmunya kita belajar terus belajar. Ya. Agar apa? Agar kita merasakan nikmatnya Islam itu bagaimana. Jadi apa yang kita lakukan itu tidak jadi beban bagi kita. Ya. Ibadah itu akan hidup kalau tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tegaskan itu. Allah itu ingin kalian itu mudah, dan Allah tidak ingin kalian itu sulit dengan ini. Ma ja'alallahu 'alaikum fid-din. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan atas kalian itu dalam hal agama itu dalam agama sesuatu yang sulit. Ya, ada kemudahan-kemudahan. Bapak Ibu rahmatullah, tadi sudah saya sampaikan, di dalam Islam itu ada yang namanya mantikatil af, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah kasih maaf. Maka kita ini dalam hadis yang lain kita juga akan bahas nanti, dakma yuriduka ila ma la yuriduka. Tinggalkan yang ragu-ragu, bukan kepada hal yang yakin. Karena yang ragu-ragu itu datangnya dari syaitan. Itu yang bikin kita was-was. Bahkan baginda Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita, kalau kita sedang sholat, ya, itu merasa ini kentut atau tidak ya. Kalau nggak tercium baunya, nggak terdengar suaranya, ya sudah batal gitu. Ya, ada mantikatil afu. Allah sudah maafkan itu sudah. Ini saya sering kali kalau dalam keadaan perjalanan, ini kawan-kawan gak banyak yang sholat, Pak. Hanya gara-gara apa? Karena waktu buang air kecil, ya, tidak di tempatnya, di pinggir jalan, namanya, sehingga dia was-was. Was-was. Jangan-jangan ada percikan air seni tadi, ke celana, ke ini. Ada was-was semacam itu. Ya kalau kita sudah hati-hati, ya kalau pun ada percikan, ya sudah selesai sudah. Anggap kita tidak kena najis sudah. Ya, sama dengan sandal kita. Sandal kita juga demikian. Ada yang ragu-ragu dengan sandal kita, dengan sepatu kita. Jangan-jangan ini najis, ada najisnya. Ada kekhawatiran semacam itu. Padahal baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita was-was, apakah sandal kita najis atau tidak, itu cukup digosokkan ke tanah 3 kali selesai. Cukup digosokkan ke tanah 3 kali selesai. Wah, gak serat ini. Kalau nggak dicuci dengan air, pakai rinso, pakai apa? Oh, masih ada najisnya ini. Ini was-was namanya. Was-was namanya. Bapak Ibu rahmatullah, ada hal-hal yang ideal. Ya, ada hal-hal yang ideal. Tapi tidak semuanya itu harus ideal. Sholat itu idealnya di masjid berjamaah, idealnya begitu. Tetapi dalam hadis yang lain, kata baginda Rasulullah SAW, aku jadikan tanah ini milik masjid, dan kita boleh sholat di mana saja. Ya, masuk waktu sholat, di mana saja boleh. Dan ini adalah merupakan keringanan. Coba kita bayangkan bagaimana kalau seseorang itu wajib sholat di masjid, menjadi memberatkan. Rasulullah SAW senang pakai pakaian putih kalau sholat begini. Itu idealnya begitu. Tapi kalau kita harus ideal begitu, bagaimana dengan pekerja bangunan? Apakah harus cari pakaian putih, pakai sarung, pakai kopiah, baru dia mau sholat? Sangat memberatkan, bahaya bagi syariat. Ya, bahaya bagi syariat. Ya sudah, selama dia itu tidak menutup aurat, tidak najis, sholat. Jangan tunggu idealnya.
bisa istinja, diajarkan semua di dalam Islam itu. Nanti memberikan kemudahan. Ya, artinya kalau kita paham dengan hal ini, kita akan senantiasa toleran, Pak. Gak keras dengan pendapatnya, gak ini, gak bisa. Kemarin saya sempat dialog pada orang ada ini di Surabaya itu ada anak kecil jadi imam. Ada anak kecil jadi imam. Orang tua ini protes. Ya, orang tua ini protes. Kok anak kecil jadi imam? Katanya. Bukan persoalannya bacaannya atau apanya. Bacaannya kena anak kecil, Pak. Bagaimana Imam Syafi'i itu di umur 9 tahun sudah jadi imam, Pak. Ya, biasa orang Arab itu umur 6 tahun, 5 tahun sudah hafal Quran. Masalah itu kan bukan masalah umur. Ya, masalah keilmuan itu bukan masalah umur. Masalah keahlian. Berapa banyak yang anak-anak muda yang memang ada ilmunya, yang bacaannya bagus, ya, tidak diukur dengan itu. Gitu. Ya, kita diam aja. Ada anak muda, anak kecil jadi imam. Ya. Bapak Ibu kita pada Allah, demikianlah barangkali yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Karena ini ada sedikit berkaitan dengan hukum, biasanya banyak pertanyaan. Oke, boleh kita buka pertanyaan, Pak. Ya Pak, Pak. Tadi Ustaz menjelaskan tentang masalah musafir, Pak. Oke. Nah, yang disebut seorang jadi musafir jaraknya apa perjalanannya yang sulit mendapatkan tempat ibadah untuk bersuci atau gimana? Mau dijelaskan? Ya, ini ada merupakan persoalan klasik ya Pak. Kapan batas kita jadi musafir? Ya, ada silang pendapat di kalangan ulama. Di mazhab Syafi'i itu harus mencapai kurang lebih 90 km, berapa mil. Tapi di mazhab yang lain tidak. Ada berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah itu ketika ada 6 mil saja itu sudah musafir. 6 mil dari tempat itu dari musafir. Kemudian ada silang pendapat lagi. Itu 6 mil itu dari mana? Apakah dari rumah kita atau dari batas kota? Kalau saya menunggu saja sudah berapa kilo? Masih sama-sama terus nih. Ya, ini apa ya? Ada silang pendapat klasik Pak di kalangan ulama. Ya, terutama yang agak ketat begitu di mazhab Syafi'i. Kapan seseorang itu dikatakan musafir? Ya, kalau pahamnya banget lebih ekstrim lagi Pak. Ya, selama orang itu masih punya seperti saya ini orang Bawean. Saya di Gresik, kalau saya masih berniat pulang ke Bawean, selama saya ada di Gresik musafir. Walaupun artinya sudah berganti. Iya, ini saya tinggal di Gresik sudah berapa tahun. Alasannya apa? Ketika baginda Rasulullah SAW itu ke Mekah, ya ada riwayat katakan 1 minggu. Jadi batas musafir itu 1 minggu. Ada juga riwayat menunjukkan Rasulullah SAW itu 2 minggu. Jadi batas sebagai musafir itu 2 minggu. Ada yang mengatakan batas musafir itu 3 hari. Kalau lepas dari 3 hari bukan musafir lagi. Ini sampai sekarang masih silang pendapat Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau kita di Bangil, selama orang itu mau balik ke kampung halamannya masih
sudah punya tempat tinggal. Iya. Itu paham, Pak. Paham. Ya, itu paham. Jangan ini paham beda-beda. Pemahamannya beda-beda. Kalau begitu mazhab Syafi'i selama 3 hari saja. Tidak bisa sampai ada di Malang, dari segi jarak sudah masuk. Ya Malang itu berapa kilo? Kalau mazhab Imam Syafi'i kan kurang lebih 90 kilo kan. Kalau Bapak ada di Malang, ya itu 3 hari saja dikatakan musafir. Lebih dari itu tidak dikatakan musafir. Tetapi pandangan semacam ini dibantah. Bagaimana dengan baginda Rasulullah SAW yang selama di Mekah di jamak qasar terus? Ya, Rasulullah begitu Pak, ada di Mekah di jamak qasar. Dan riwayat itu 1 minggu, ada riwayat ada 2 minggu, ada riwayat lagi cuma 3 hari. Ini dari segi jarak silakan pendapat, dari segi masa waktu silakan pendapat. Ya. Ada kawan, hadisnya bagaimana? Hadisnya Rasulullah SAW itu kalau 5 mil sudah puasa lagi, jalan dari sini ke sini sudah. Dari pagi ke Pasuruan sudah lebih daripada 2 mil, lebih daripada 5 mil. 1 mil berapa? 1,5 mil ya. Nah, itu dalam hal kan Salatul Abiyah 3 mil. Berarti kurang lebih berapa? 6 kilo lah. Iya. Dia Allah alam bisawab, Pak. Allah alam bisawab. Terima kasih. Ustaz, Ibu, tadi kan terkait tentang haji ya, jalan walaupun belum selesai semua. Cuman haji itu kan kalau dalam Islam kan wajib. Kemudian bagaimana dengan umroh? Nah seperti itu. Ketika seseorang itu mampunya dan melihat usianya yang sudah agak ini ya, jadi menunggu haji itu kan terlalu lama sehingga mendahulukan umroh saja. Nah itu seperti apa pandangan Islam? haji itu merupakan rukun Islam. Rukun itu ibarat begini, tiap-tiap masjid ini, tiap-tiap utama. Ini adalah rukunnya. Kata baginda Rasulullah SAW, yang Islam adalah khamsin. Islam itu dibangun atas 5 dasar fondasi ini. Yang terakhir itu adalah haji. Ya. Tapi di masyarakat kita, memang sesuai haji itu adalah kewajiban bagi orang yang mampu. Kewajiban bagi orang yang mampu. Tidak semuanya orang wajib haji. Bagi orang yang mampu, ada istita'ah, man istata'a ilaihi sabila. Ayat itu bagi orang yang mampu. Tapi ini kita seringkali remehkan. Seringkali remehkan. Itu kan orang kaya aja yang ini. Ya, ada kewajiban naik haji. Nah gitu. Ada kewajiban naik haji ya orang kaya aja, orang yang mampu. Ya kita yang nggak mampu ya sudahlah. Ya, kita kurang himmahnya, apa kurang semangatnya. Seringkali kita ini mengukur dengan kemampuan kita. Kita lupa dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, jangan matikan aku ya Allah sebelum aku berkunjung ke Baitullah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan tentang permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang kebajikan umrah itu. Ya. Ayat ini gini, wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Haji wajib, umrah pun enggak wajib.
Kalau sekarang itu tergantung kepada masa tunggu dan segalanya, masalah haji, kenapa tidak umroh? Ambil kaidah usul fikih yang mengatakan mala yutraku kulluhu la yutraku ba'duhu. Apa-apa yang tidak bisa kita capai secara keseluruhan, itu yang sebagian nggak boleh ditinggal. Tapi di masyarakat kita itu hitungan, kalkulasi pakai matematika. Kalau haji sudah pasti umroh, tapi kalau umroh belum tentu haji. Betul. Sekalian haji, sekalian haji. Itu kan hitung-hitungan matematikanya, Bu. Ya, kalau orang haji pasti umroh. Tapi kalau umroh itu enggak, belum tentu haji. Kenapa beda itu? Ya. Ada kewajiban haji, ada kewajiban umroh. Kalau haji sekarang itu agak sulit karena tergantung kepada kota-kota itu, masih nunggu 30 tahun ini. Kenapa kalau ada kemampuan enggak umroh? Ya, kembali kepada kaidah tadi, mana yutraku kulluhu la yutraku ba'duhu. Apa-apa yang tidak bisa kita capai secara keseluruhan, yang sebagian enggak boleh ditinggal. Kalau sudah ada kemampuan, ya, karena kemampuan, badan sehat, berangkat. Apalagi diingat dengan hadis yang banyak ancaman itu, ya semacam ancaman ya. Kata Allah, kalau aku kasih rezeki seseorang hamba, ya ada rezekinya, kemudian aku kasih sehat, 5 tahun dia nggak datang kepadaku, lama harum, saya nggak butuh lagi sama dia. Kan sangat bahaya, Pak. Ya. Kalau kita melihat bukan kepada hadis itu, barang siapa yang Allah kasih rezeki, kemudian badannya sehat, gak datang kepada aku selama 5 tahun, lama harum, sudah aku gak butuh lagi sama dia. Itu jangan-jangan. Itu kan haji umroh kan undangan, Pak. Undangan Allah. Kadang-kadang kita sering dengar, kenapa gak berangkat haji, gak berangkat umroh, belum panggilan. Oh, panggilannya sudah lama. Dari sejak zamannya Nabi Ibrahim itu. Ya, cuma kita ini meresponnya gimana? Ada keinginan enggak? Jangan-jangan cuma mulut kita, niatnya sudah dari dulu. Kalau diajak haji, diajak umroh, jawabannya apa? Niatnya sudah dari dulu, niatnya. Tapi nggak ada action. Ini kelemahan kita, nggak ada action. Kenapa kita nggak mau nabung, nyicil, apa atau gimana? Ya, saya seringkali mendapatkan testimoni dari jamaah saya. Saya pernah tuh dapat jamaah, kalau masuk masjid menangis. Saya penasaran, kenapa Bapak ini kok menangis terus ya? Saya tanya, Pak, sampai kok menangis terus sudah apa, Pak? Saya tinggal dengan istri. Kenapa istrinya? Istri saya meninggal, Ustaz. Saya ini penjual gorengan. Saya tiap hari itu nabung sama istri untuk bisa berangkat umroh. Saya setiap kali itu saya taruh uang, entah 5.000, entah 20.000, entah 10.000, saya nabung terus. Beberapa bulan yang lalu istri saya meninggal, saya buka tabungan Ustaz, yang maunya berangkat berdua. Ternyata setelah dibuka tabungannya itu lebih dari cukup untuk 1 orang, makanya saya berangkat, Ustaz. Ada kemampuan semacam itu, ada actionnya, tidak hanya sekedar niat. Saya di rumah pasti ada tabungan, ada celengan itu. Kalau dulu kita di roti kombuan, sekarang kan ada yang bagus itu. Ada celengan yang berbentuk Ka'bah. Saya taruh di samping apa itu namanya? Di samping tempat tidur. Ya, selebar terlihat itu. Miniatur Ka'bah di sini. Ada kelebihan uang, bukan ada kelebihan uang. Ada duit masukkan, ada diprioritaskan. Karena kalau ini nggak diprioritaskan, kena prioritas yang lain, Pak. Ya. Apalagi kalau teringat dengan sabda Rasulullah, ada 3 penghalang orang itu melaksanakan ibadah haji dan umroh.
pertama itu faktor kesehatan. Penghalang pertama faktor kesehatan. Ya, ini faktor-faktor tadi ya, ada tua, ada ini, kadang-kadang kena kolesterol, kena ini, tentang kesehatan. Faktor yang kedua adalah tentang qadar Allah yang di luar dari kemampuan kita. Ya, ada orang dulu kan tahun berapa itu yang berangkat haji, kemudian pesawatnya jatuh di Kolombo kalau nggak salah ya. Itu sudah mau berangkat, pas sudah niat sudah ini. Maka dari Allah ada juga jamaah satu keluarga mau berangkat haji ketiduran di hotel. Bisa Pak, ketiduran di hotel itu sudah mau berangkat satu keluarga ketiduran di hotel. Gak jadi berangkat Pak. Itu maka dari Allah. Itu kejadian-kejadian yang di luar ini. Tapi ada faktor yang lain. Yang ketiga, terbentuk dengan kebutuhan. Sudah nabung, sudah banyak, waktunya anak nikah, nggak jadi lagi. Ya, udah nabung, tidak terpenuhi. Waktu hujan kok genteng, kok bocor ya. Waktunya renovasi rumah. Ada saja. Ya, saya dulu kemarin itu pernah ini, nabung anak saya ada yang kerja di Jakarta, nabung untuk bisa umroh bareng-bareng. Adiknya dari Mesir sudah nabung. Ini sang kakak nggak nabung, nanti aja Pak. Ya, saya kasih penyemangat, tak kirim uang 3 juta untuk untuk nabung pertama. Belum ditabung-tabung Pak. Akhirnya sepeda motornya kena banjir. Habis berapa habis 2,5 juta Pak. Ya itulah, kenapa kamu nggak masukkan nabung itu? Ada itunya. Apa itu sudah hampir dapat ini lah. Jadi dia terbentuk dengan kebutuhan. Ketika kita tidak memprioritaskan hal itu, terbentuk dengan kebutuhan itu. Diprioritaskan. Coba kalau kita punya sepeda motor, kita bisa nyicil. Mampu 1 juta. Ya, tapi kan suruh umroh, suruh haji, suruh nabung. Nggak mampu, kita sudah niat, tapi nggak ada actionnya. Ya, ini saya pengalaman 2 kali. Istri saya berangkat umroh dengan biaya yang ini. Nabung, gitu ya. Suatu ketika ada jamaah yang gagal berangkat, yang mengundurkan diri, dari penggantinya sulit. Ya, dari penggantinya sulit Pak. Ada yang membawa 2, dicari tiketnya nggak dapat. Ya, akhirnya saya bilang sama bosnya, ownernya itu, nggak usah repot-repot lah. Istri saya siap, perlengkapannya sudah siap, ininya sudah siap. Tinggal tanggungannya yang belum siap. Ada berapa? Saya buka itu Pak. Cuma dapat 24 atau 25 tabungannya. Padahal paketnya itu 35. Katanya bosnya berangkat aja. Nah ini kan luar biasa. Tapi sudah ada actionnya gitu. Sudah ada actionnya. Ya. Saya seringkali motivasi orang. Mau berangkat haji, mau berangkat umroh, punya uang berapa? Ditabungkan. Oh, saya punya uang cuma 15.000. Ya sudah, beli gambar Ka'bah dulu. Kan gitu. Beli gambar Ka'bah, ditempel di tempat tidur. Setiap kali mau tidur dilihat. Sambil mohon kepada Allah, ya Allah, dan baik Allahumma dan baik ya Allah. Ya, ini harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu penting. Kemarin saya panjangkan itu. Afkaru keadaan, apa yang kalian pikirkan itu akan menjadi takdirmu. Kalau kadang-kadang semangat mau tidur juga nggak lihat itu, atau ditempel, beli gambar Ka'bah tempel di tempat tidur itu, ya lihat itu beda. Ketika saya taruh uang celengan itu, tabungan itu celengan itu,
beda Pak dengan yang gambarnya Ka'bah sekarang. Perasaan beda. Dulu waktu di celengan dengan roti kombuan itu, ini bisa dibeli yang lain. Tapi setelah gambar Ka'bah sekarang ini, ada celengan yang Ka'bah beda. Ini sudah ke Baitullah, ini niatnya Baitullah sudah. Ada actionnya, ada action. Oke Bu, saya kira demikian. Ya, saya kira demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.